Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Rahaya Ahmad, NPM 022720111106. Baik, saya di sini diberi tugas dari dosen pengampu saya dari mata kuliah Seminar Perpajakan dan Pengauditan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester atau UAS. Saya diberi tugas untuk mereview sebuah artikel. Maka dari itu langsung saja untuk di reviewnya. Baik, di sini judul yang saya review yaitu Niat Fraud Pajak dengan Pendekatan Model Integratif. Di sini nama penulis yaitu Yeni Mangoting, Chartrin Aprilia, Feby Meliani, dan Jennifer Grace Evangelina pada tahun 2021. Abstraknya, penelitian ini menguji apakah sikap pengaruh sosial dan rasionalisasi berperan sebagai faktor yang mempengaruhi niat melakukan tax fraud. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi pengaruh niat terhadap perilaku kecurangan pajak dan menguji efek moderasi teknologi informasi dan penegakan hukum dalam hubungan antara niat dan penipuan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. 112 kuesioner dianalisis menggunakan metode partial least square atau PLS. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap pengaruh sosial dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk melakukan tax fraud. Demikian juga niat untuk melakukan penipuan pajak secara positif mempengaruhi perilaku penipuan wajib pajak. Hasil uji modernisasi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan penegakan hukum, interaksi antara niat dan teknologi informasi lebih efektif untuk mencegah kecurangan pajak. Model integratif ini menjelaskan bahwa selain mengantisipasi tindakan kecurangan melalui digitalisasi layanan perpajakan, moralitas dalam kecurangan pajak perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Kata kunci di sini yaitu sikap pengaruh sosial, rasionalisasi, penipuan pajak, dan teknologi informasi. Kita masuk dalam latar belakang. Penipuan pajak adalah setiap tindakan yang sengaja atau tidak sengaja, sah atau melawan hukum, menyebabkan tidak terbayarnya atau kurang bayar pajak terutang. Resistensi terhadap kewajiban pajak menyebabkan tergantungnya layanan esensial pemerintahan seperti layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, transportasi, dan infrastruktur. Selain itu, kecurangan pajak melalui tindakan ilegal seperti kegiatan ekonomi bawah tanah berkontribusi terhadap penurunan penerimaan pajak. Umumnya, studi tentang penipuan pajak dilakukan dengan menggunakan teori kejahatan ekonomi yang diperkenalkan oleh Aligam dan Sadmo pada tahun 1972, di mana wajib pajak akan membandingkan utilitas yang diharapkan terhadap konsekuensi ketika mereka melaporkan pajak aktual atau pajak yang lebih rendah. Namun, Moro Ejido dan Solan Ogarkia 2020 menjelaskan dalam studi mereka bahwa manfaat dari kecurangan pajak tidak lagi bertindak sebagai motivasi bagi wajib pajak untuk melakukan penipuan pajak. Ketika otoritas pajak melakukan pencegahan melalui penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, banyak variabel telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk mempengaruhi penipuan pajak. Banyak variabel ekonomi dan non-ekonomi yang telah digunakan dalam penelitian seperti tarif pajak, sanksi, audit pajak, dan faktor demografi, usia, perpajakan, dan jenis kelamin. Ketika digunakan sebagian variabel
V, variabel tidak cukup kompresif untuk menggunakan latar belakang di balik kecurangan pajak yang dilakukan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan secara keseluruhan telah cukup kuat untuk mengurangi kecurangan pajak melalui kebijakan pajak, peraturan, dan administrasi perpajakan. Perilaku individu memiliki pengaruh yang signifikan dan mengurangi atau meningkatkan penipuan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan model Theory of Planned Behavior atau TPB yang digagas oleh Ajdin 1985 dan model Fraud-Triangle Theory yang digagas oleh Donald R. Creasy, Ousu Komson, Lipo, dan Kani 2021. Dalam konsep Theory of Planned Behavior atau TB berniat dengan kesiapan seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh setiap dan norma subjektif atau inversi sosial. Sikap dalam TPB dinilai mengevaluasi baik tidaknya penilaian kecurangan pajak. Unsur lain dari TPB yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma subjektif atau intervensi sosial. Dalam konsep TPB, intervensi orang-orang tertentu dianggap dapat memprovokasi atau mengubah individu untuk berperilaku. Ajdin pada tahun 1991. Baik, kita masuk dalam merumuskan teori, yaitu teori perilaku terencana yang digagas oleh Ajdin 1991 menjelaskan bahwa semakin tinggi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan tindakan tersebut terjadi. Meskipun dalam konteks yang berbeda, hasil penelitian ini sejalan dengan T. Halley 2021 yang menjelaskan bahwa terdapat faktor situasional, yaitu perceived benefits, yang akan meningkatkan niat seseorang untuk menggunakan suatu layanan yang pada akhirnya akan berdampak pada tindakan loyal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ada keinginan wajib pajak sekarang dan masa depan untuk melakukan penipuan pajak, sehingga pada akhirnya niat ini mengarah pada tindakan untuk berperilaku curang. Nah, teori perilaku terencana dan segitiga Fraud Theory Rational Action atau TRA yang dikembangkan menjadi TPB menjelaskan bahwa anteseden dari setiap perilaku adalah niat untuk melakukan perilaku tersebut. Semakin kuat niat seseorang, maka semakin banyak orang tersebut diharapkan untuk mencoba dan semakin besar kemungkinan perilaku itu akan terjadi. Ajdin 1991. Kita masuk dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner online dari wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan dua kriteria. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dengan nomor pokok wajib pajak dan penghasilan dari usaha, jasa pribadi mandiri, atau pekerjaan. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 112 tanggapan. Jumlah tanggapan ini telah memenuhi aturan praktis yang menyatakan bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Selain itu, jumlah respon juga telah memenuhi rule of thumb, di mana jumlah respon harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel sekarang dan BOG 2016. Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan kecurangan pajak.
Jawaban responden diukur pada skala 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Data dianalisis menggunakan structural equation model SEM. Dalam aplikasi WARP PLS, instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 7 variabel yang didefinisikan secara operasional melalui beberapa pertanyaan dalam angket. Sikap dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penipuan pajak. Jika wajib pajak memiliki sikap yang mendukung tidak patuhan pajak, wajib pajak akan cenderung melakukan penipuan pajak. Sikap tersebut diukur dengan menggunakan indikator seperti tidak membayar pajak ketika wajib pajak di sekitarnya tidak membayar pajak, tidak merasa bersalah dan malu jika membayar pajak, dan tidak melaporkan seluruh penghasilan kena pajak. Tidak berpikir secara etis salah untuk mengecualikan sejumlah kecil pendapatan dan tidak ingin membayar pajak lebih ketika jumlah pendapatan yang diterima sangat-sangat besar. Pengaruh sosial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Jika wajib pajak lain taat melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh. Pengaruh sosial diukur dengan menggunakan indikator pengaruh keluarga, teman, dan kolega, dan juga anggota masyarakat. Di sini kita masuk pada hasil uji modernisasi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan penegakan hukum, interaksi antara niat dan teknologi informasi lebih efektif untuk mencegah kecurangan pajak. Model integratif ini menjelaskan bahwa selain mengantisipasi tindakan kecurangan melalui digitalisasi layanan perpajakan, moralitas dalam kecurangan pajak perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa niat wajib pajak untuk melakukan tax fraud tergolong tinggi yang didukung oleh rasionalisasi tindakan wajib pajak. Itu berarti bahwa masalah moral harus mendapat perhatian dari otoritas pajak. Otoritas pajak perlu menyelenggarakan program untuk meningkatkan kesadaran pembayar pajak melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Hasil uji ini modernisasi menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh kuat dalam mengurangi niat ketidakpatuhan wajib pajak dibandingkan penegakan hukum. Otoritas pajak akan dihadapkan pada risiko ketidakpatuhan yang tinggi jika mereka lebih mengandalkan penegakan hukum pajak melalui sanksi dan pemeriksaan pajak dalam situasi di mana sistem pajak didasarkan pada kepatuhan pajak sukarela. Kebijakan dan implikasi praktis penelitian ini terkait dengan penerapan teknologi informasi yang terbukti memiliki efek yang lebih substansial dalam mengurangi kecurangan pajak daripada kekuatan koersif melalui kewenangan untuk melakukan audit dan menjatuhkan sanksi pajak. Otoritas pajak sebagai regulator harus mengembangkan sistem administrasi perpajakan dengan dukungan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, selain mengurangi kecurangan pajak. Di sini juga ada keterbatasan. Penelitian ini adalah kurangnya variasi domisili responden yang sebagian besar berasal dari Surabaya. Penelitian lebih lanjut dapat mendistribusikan kuesioner ke area yang lebih luar atau lebih luas di seluruh Indonesia. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan responden wajib pajak orang pribadi yang lebih homogen, misalnya pelaku usaha kecil, sehingga kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sama.
Oke, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.